Badan Meteorologi Pusat memperkirakan mulai besok gelombang dingin baru yang lebih kuat akan datang. Namaku Liu Xin. 3 tahun lalu, aku menggantikan adikku untuk menanggung hukuman dan di penjara hari ini adalah hari pertamaku keluar dari penjara. Adik, 3 tahun ini. Apa kabarmu? Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan kontestan Liu Fang yang akan memainkan lagu terbaru ciptaannya. Tidak kusangka partitur yang kubuat di penjara dimainkan dengan sangat baik oleh adikku. Adik kakak, abang dan nenek kalian pasti sangat sibuk. Tidak sempat menjengukku. Tidak apa, aku akan segera menjenguk kalian. Liu Fang ini sungguh sukses ya. Iya, beberapa waktu lalu dia memenangkan medali emas di kompetisi ini. Ini sudah ketiga kalinya dia menang berturut-turut. Dan kakak laki-lakinya serta kakak perempuannya, satu pengusaha terkenal, satu penulis terkenal keluarga ini, semuanya orang luar biasa. Ternyata 5 tahun lalu, partitur piano yang kutinggalkan proposal pencatatan saham dan novel sudah membuat kakak dan adik kecil serta abang meraih ketenaran dan keuntungan. Keren sekali. 3 anak keluarga Liu ini sungguh hebat. 3 mereka punya 4 anak. 4? Dari mana datangnya 4? Liu Fang tempo hari di panggung penghargaan sudah bilang dia hanya punya 1 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Lihat. Terima kasih kepada nenekku dan satu-satunya kakak laki-laki dan kakak perempuanku. Jika mereka tidak mengadopsiku, tidak akan ada Liu Fang seperti sekarang. Dengan ini aku umumkan, pewaris masa depan grup Willow adalah Liu Fang, keluarga kita satu-satunya adik perempuan. Apa? Benda sial, kamu masih berani balik? Kamu berani bilang di luar kalau partitur piano asli Fang Fang itu buatanmu. Kamu tahu nggak, Fang Fang baru saja dapat medali emas. Perbuatanmu ini berdampak besar padanya. Di penjara. Belum mengajarin kamu untuk tenang, dasar sampah bekas bui. Pantas ngomongin karya? Kakak. Kakak, percaya padaku. Bukankah aku adik perempuanmu yang paling tersayang? Memiliki adik sepertimu adalah aib bagiku. Kakak nenek, kakak. Kalian percaya padaku, aku di dalam penjara menulis naskah lagu ini. Saat Liu Fang menjengukku di penjara, aku berikan padanya proposal kakak garis, besar novel kakak, sebenarnya semua itu aku yang tulis. Aku juga nggak tahu kenapa, dari kecil sampai besar, apapun yang aku lakukan. Sepertinya pikiran kita berdua selalu sama. Dia selalu selangkah lebih cepat dariku. Kakak, sebenarnya semua ini, semua darimu. Kamu juga hampir mati. Aku akan beritahu kamu sebuah rahasia. Selama kita dalam jarak 2 meter, apa yang kamu pikirkan? Aku bisa mendengarnya. Fang Fang. Fang Fang, kamu berani-berani menusuk Fang Fang dengan pisau. Aku akan mematahkan kakimu. Bukan aku tidak. Liu Fang. Yang kamu curi bukan hanya bakatku, tapi juga hidupku. Jika bisa sekali lagi, aku pasti tidak akan lagi menjadi pengecut. Kakak, bangunlah, Kak. Ini. Aku ini. Aku terlahir kembali.
Kak, aku akan celaka. Kamu harus selamatkan aku ya. Aku mohon padamu. Liu Fang selamatkan kamu? Ada apa ini? Kak, aku gegabah mencuri partitur piano di tempat lomba. Sekarang panitia sudah tahu. Mereka sudah menyelidiki aku. Aku mohon tolong aku. Aku kembali ke 3 tahun yang lalu, hari saat Liu Fang ketahuan mencuri partitur piano. Kak, aku akan celaka. Kamu harus selamatkan aku. Mencuri bisa dihukum penjara. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Kamu, bagaimana bisa kamu mencuri partitur orang lain? Aku juga gegabah. Sebentar lagi panitia datang, katakan saja kamu yang mencuri. Kamu bilang apa? Kalau kamu tidak mau membantu aku akan bilang kakak yang menyuruhku mencuri. Atau mbak yang menyuruhku mencuri. Kamu selalu bilang mereka adalah orang terdekatmu. Kamu tidak bisa tinggal diam melihat perusahaan kakak hancur, mbak, dikeluarkan dari asosiasi penulis. Kamu, mereka juga orang terdekatmu. Aku hanya anak angkat. Apa hubungan mereka denganku? Asal kamu mau menggantikan aku. Aku jamin, setelah kamu keluar penjara, aku akan jelaskan kebenaran pada mereka. Proposal yang kuberikan pada kakak sebelumnya, sinopsis novel mbak. Lagu piano yang kumainkan itu semua adalah karya aslimu. Dengan begitu kamu tidak akan tersisih di keluarga Liu dan kakak serta mbak akan sangat menyayangimu. Nah, Kak, kamu bicara dong, aku mohon padamu. Kalau kamu tidak mau bantu aku akan bilang kakak yang menyuruhku. Berani kamu mukul aku? Kamu ngapain sih? pencuri tidak pantas belajar piano. Ini yang dikatakan mbak baikmu padaku. Liu Xin, berani-beraninya kau memukulku. Aku ini putri satu-satunya di keluarga Liu. Seorang anak angkat, Berani-beraninya mengaku sebagai putri, apa salahnya jadi anak angkat? Selama ini kau selalu disingkirkan di keluarga Liu, sedangkan aku dianggap yang paling istimewa. Kau selalu ingin membuktikan bahwa kau tidak kalah dariku, tapi aku selalu selangkah lebih maju darimu. Apapun yang kau lakukan, mereka selalu meremehkanmu, sedangkan posisiku di rumah ini selalu yang pertama. Kau bahkan tidak layak menelani sepatuku. Kemampuan kreatifmu bahkan tidak sebanding dengan ujung jarinya. Sampah yang pernah dipenjara berani-beraninya berkarya. Memiliki adik sepertimu adalah aib bagiku. Iya. Jadi cepat patuh padaku, pergi dan bilang pada panitia bahwa kaulah yang mencuri partitur. Liu Fang, kau benar-benar tidak berubah sedikit pun. Jika dulu mungkin aku akan membantumu. Sekarang, bagaimana? Apa kau berani berkata tidak? Kau lupa kau bersujud memohon nenek untuk membawamu ke resital pianoku? Atau kau lupa kau seperti anjing kehilangan rumah memohon agar aku memberikanmu kata-kata baik, masih punya muka bersikap tegar? Sampah tetaplah sampah, cukup dengan satu kataku kau akan diusir dari keluarga Liu. Kau bajingan. Tamparan pertama ini adalah karena kau tidak menghormati yang lebih tua, tidak tahu cara bicara dengan kakakmu. Tamparan kedua ini karena hatimu kotor. Demi tujuan kau tak pilih cara. Tamparan ketiga ini karena kau menipu diri sendiri, menuduh orang lain padahal dirimu sendiri yang bersalah. Ada orang. Berani-beraninya kau memukul Fang Fang. Kau anak durhaka. Cinger. Cinger, kamu tidak apa-apa. Liu Xin, kamu malah menggunakan kakakmu sebagai tameng. Aku akan membersihkan nama keluarga Liu. Nenek. Baiklah. Sekarang kamu berani mendorongku. Kamu sudah hebat ya, dasar anak durhaka. Iya, aku memang durhaka, cucu yang berbakti ada di sini. Kamu, Nenek Fang Fang. Fang Fang, kamu tidak apa-apa? Fang Fang. Liu Xin, kamu masih manusia atau tidak? Fang Fang adalah adikmu, dia keluargamu. Kamu menyakitinya dengan begitu kejam.
Saat kau memukulku dengan botol tadi, kenapa kau tidak berpikir, aku adalah cucu kandungmu juga keluargamu? Kamu berani membantah? Nenek mendidikmu sudah selayaknya memukulmu pun demi kebaikanmu. Kau berani memukulku? Bukankah itu yang kau ajarkan, memukulmu demi kebaikanmu? Kamu memberontak dasar anak perempuan durhaka. Dia yang mengajarkanku memukulnya demi kebaikannya. Diam. Mulai hari ini kau harus pergi dari keluarga Liu. Keluarga Liu, kami tidak akan mentolerir cucu sepertimu. Mereka memukulku, aku pantas mendapatkannya. Aku memukul mereka, itu salah. Apakah itu sama? Baiklah. Liu Qing Nyonya Tua Zhou, selamat tinggal. Jangan biarkan dia pergi. Jika dia pergi, urusanku mencuri partitur akan terungkap. Kakak ketiga, jangan pergi mencuri, itu melanggar hukum. Itu namanya melarikan diri karena bersalah. Apa? Kakak bersama saya mendaftar lomba piano di kota sungai. Dia menyuruhku memberikan partitur yang sudah kutulis padanya. Aku tidak setuju. Dia lalu mencuri partitur piano dari tempat lomba. Dia juga menyuruhku menjadi kambing hitam. Apa? Liu Xin, kamu mencuri. Menyuruh Fang Fang jadi kambing hitam. Liu Xin, kamu tidak tahu malu. Kamu bahkan tidak punya kemampuan untuk menanggung akibatnya. Di keluarga Liu, selain membuat masalah bagi kami, apalagi yang bisa kamu lakukan? Nenek, Mbak. Bukannya aku tidak mau membantu kakak tiga, hanya saja IPO perusahaan kakak sulung sudah sangat mendesak. Proposal IPO kakak sulung belum selesai kutulis. Dan Mbak juga, bukankah kamu ingin masuk ke asosiasi penulis? Kalau tanpa bantuanku, apa kamu bisa masuk? Jadi aku berpikir, biarkan kakak mengaku lebih cepat. Dengan begitu, setelah dia keluar dari penjara, keluarga kita tidak akan menjauhinya. Liu Fang, kenapa sebelumnya aku tidak menyadari betapa hebatnya aktingmu? Kamu pikir hanya dengan 2 kalimatmu? Kamu bisa menyalahkanku? Bodoh. Diamlah. Aku buka pintu dulu. Saya ketua panitia, nama saya Nona Panjang. Sekitar pukul 7:30 malam kemarin, 3 partitur hilang dari tempat lomba. Berdasarkan rekaman CCTV, setelah tersangka meninggalkan tempat, dia langsung menuju ke rumah Liu. Ini foto tersangka. Tidak kusangka akan secepat ini. Selama aku tetap bersikeras itu, Liu Xin, nenek dan kakak kedua pasti akan membantuku. Nanti dia pasti akan dibawa pergi. Kakak, lihat, anggota panitia sudah datang. Kamu sebaiknya mengaku saja. Mengaku apa? Lihat jelas siapa punya baju di foto itu. Baju ini? Kok bisa milik Fang Fang, tapi dilihat dari gaya rambutnya, bisa jadi itu Liu Xin. Pasti kamu sudah rencanakan untuk menjebak Fang Fang, jadi kamu memakai baju Fang Fang diam-diam. Benar, tadi malam jam 7, aku bersama Fang Fang, dan kami pergi makan di luar. Jadi, orang yang mencuri partitur pasti hanya Liu Xin. Saudari Liu Xin, mengingat banyak saksi, kami perlu kamu ikut dengan kami ke panitia untuk penyelidikan. Benar, pencuri harus membayar harga. Keluarga Liu kami tidak mentolerir perbuatan curang. Aku menolak penyelidikan, karena bukan aku yang mencuri partitur. Melainkan Liu Fang. Kakak ketiga, jangan melawan lagi. Banyak saksi di sini, akui saja dengan jujur. Meskipun kau harus masuk penjara beberapa tahun, kau tetaplah anggota keluarga Liu. Kami semua akan menunggumu kembali. Aku bilang, bukan aku, ya bukan aku. Kalau berani tunjukkan bukti yang kuat. Sekelompok orang berteriak-teriak di sini, itu bukti. Kakak, Kenapa banyak orang di rumah? kau datang tepat waktu. Liu Xin mencuri partitur musik sekolah panitia sudah datang ke sini. Dia tidak hanya tidak mengaku, tapi juga memfitnah Fang Fang. Xiaoxin mencuri mustahil. Kakak panitia sudah menunjukkan bukti. Liu Xin dia sengaja memakai baju Fang Fang, tujuannya untuk menjebak Fang Fang. Foto ini tidak jelas mukanya, tidak bisa hanya karena satu foto. Kau menjebloskan adikku ke penjara. Pasti ada kesalahpahaman. Tersangka meninggalkan tempat kejadian, langsung datang ke rumah Liu karena tidak ada yang mengaku. Bawa keduanya, bawa untuk diselidiki. Ini. Lepaskan aku. Kakak aku tidak bisa ikut diselidiki. Aku tidak bersalah. Kau harus percaya padaku. Kalau aku masuk, bagaimana aku bisa menulis rencana IPO untukmu? Kakak! Aku ingin lihat siapa yang akan kau pilih saat ini. Tunggu.
Xiaoxin, kau jujurlah pada kakak. Apakah benar kau yang mencuri partitur musik? Benar saja, di mata kakak aku selalu menjadi orang yang dicurigai. Kenapa kamu tidak tanya Liu Fang apakah dia yang mencurinya? Aku tahu, kemampuan Fang Fang dia bisa menulis proposal untukku, juga bisa menulis sinopsis cerita untuk kakak keduamu, juga bisa menyelesaikan komposisi musik sendiri. Bagaimana mungkin dia mencuri? Jadi di hati kalian, aku hanyalah orang yang tidak berguna. Aku pantas dicurigai, pantas ditangkap kan? Xiaoxin, dengarkan kakak, jangan membuat masalah. Asalkan kamu mengaku dengan jujur bahwa kamu yang mencuri, kakak tidak akan membencimu. Setelah kamu berubah, setelah kamu keluar, kamu tetap adik perempuan, kakak-kakak akan lebih menyayangimu. Dengan ini, aku umumkan penerus grup Willow masa depan adalah Liu Fang. Keluarga kita satu-satunya adik perempuan, memiliki adik sepertimu adalah aib bagiku. Liu Ming, apa kamu sendiri percaya dengan kata-katamu itu? Aku beritahu kalian semua. Semua yang dimiliki Liu Fang adalah hasil jiplakanku. Kakak, proposalmu aku yang menulis. Liu Qing, sinopsis novelmu juga aku yang menulis. Jika kalian tidak percaya, aku bisa menghafalnya sekarang. Tidak bisa. Begitu dia menghafalnya, rahasianya akan terbongkar. Nenek, kakak kedua, kalian jangan terus memaksa kakak. Aku ikut dengan panitia. Anggap saja aku yang mencurinya. Jangan biarkan kakak tiga masuk penjara. Fang Fang, kamu tidak perlu menggantikannya masuk penjara. Liu Xin, sebelumnya kakak mengira kamu hanya khilaf sesaat. Tapi aku tidak menyangka kamu sekarang ternyata begitu sombong. Jika begitu kakak tidak perlu lagi melindungimu. Kalian bawa Liu Xin pergi. Fang Fang tidak mungkin mencuri. Aku bisa menjaminnya. Jika Fang Fang adalah pencuri, maka aku rela masuk penjara menggantikannya. Benar saja. Di mata kakak, Liu Fang adalah adik kandungnya. Partitur piano di tempat lomba. Aku sama sekali tidak sudi mencurinya, karena aku ciptakan secara improvisasi. Cukup untuk meraih juara. Liu Xin, teman sekelas menciptakan partitur piano bukanlah main-main. Kalian tidak percaya? Aku bisa menulisnya sekarang juga. Boleh, jika partitur piano improvisasimu bisa melampaui yang sebelumnya dari peserta lomba kita, maka bisa membersihkan kecurigaanmu. Tidak boleh. Jika Liu Xin membersihkan kecurigaannya, maka aku akan ditangkap dong. Aku juga ingin menulis. Sekres minor birama 3/4 dimulai dengan not 1/4 bertitik. Guru, aku sudah selesai. Perpindahan nada ini luar biasa. Aku sudah mengajar 20 tahun, belum pernah melihat karya segemilang ini. Sudah kubilang bakat Fang Fang kita tidak bisa dibandingkan dengan sembarang orang. Kakak, kamu sudah selesai? Kakak, kenapa kamu menjiplak karyaku? Guru, lihat bagian yang dia tulis, sama persis dengan yang kutulis sebelumnya. Liu Xin, menjiplak di dunia musik kita adalah aib terbesar. Dasar orang tidak berguna. Selain menjiplak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Xiaoxin, kamu sangat mengecewakan kakak. Partitur ini jelas-jelas itu yang tadi kupikirkan. Bagaimana Liu Fang bisa tahu? Mungkinkah? Karena kamu juga hampir mati. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Selama kita dalam jarak 2 meter, apa yang ada di pikiranmu? Aku bisa mendengarnya. Sekres minor birama 3/4. Liu Xin, kamu mungkin tidak tahu, tidak peduli apa yang ada di pikiranmu, aku bisa mendengarnya. Segera bawa dia pergi. Orang seperti ini harus diserahkan kepada pihak berwajib. Xiaoxin, kamu masuk dan introspeksi diri. Jika terus begini tidak mau sadar, kamu cepat atau lambat akan menghancurkan dirimu sendiri. Tapi tenang saja, setelah kamu keluar nanti kakak akan menebus semuanya untukmu. Kakak barang sendiri diambil orang lain dan dituduh menjiplak. Rasanya pasti tidak enak, kan? Aku minta memainkan partitur yang baru saja kutulis. Penjiplak pasti tidak mungkin mengingat semua detail. Aku akan memainkannya dari hafalan. Saya akan bermain dengan menghafal partitur. Saya sama sekali tidak boleh melihat dia memainkan semuanya dengan mata kepala sendiri. Jika tidak, partitur ini akan menjadi miliknya. Liu Xin, sampai kapan kamu akan terus membuat keributan?
Liu Xin sudah lebih dari 20 tahun berkarier, belum pernah ada satupun peserta yang bisa memainkan partitur yang baru saja ditulis dengan hafalan. Kamu, bagaimana? Kamu tidak berani? Apa yang tidak berani? Tapi kakak ketiga kali ini kamu duluan. Durasi, setiap not tepat tanpa kesalahan. Bahkan legato not 32 yang paling sulit seperti serangkaian tetesan air yang jatuh merata. Aneh. Permainan pianonya kapan menjadi sebaik ini? Main setengah. Cukup untuk membuktikan bahwa lagu ini adalah ciptaanku. Mungkin partitur piano ini benar-benar diciptakan olehnya sendiri? Sepertinya kamu lupa bagian belakangnya. Fang Fang, cepat selesaikan mainnya. Bas tangan kiri bergolak seperti laut dalam. Treble tangan kanan seperti pecahan es yang retak. Tidak benar. Seharusnya C sharp di sini. Kenapa berubah menjadi C flat? Liu Xin hanya memainkan setengah, sedangkan Fang Fang memainkan semuanya. Apakah itu bisa membuktikan bahwa Fang Fang adalah pencipta asli? Meskipun Liu Fang memainkan semua lagu, tetapi dia sepertiga dari not-notnya salah. Bagaimana mungkin? Liu Fang, kamu bisa mencuri pikiran di hatiku, tapi bagaimana kamu tahu apa yang kupikirkan itu benar atau tidak? C sharp minor birama 3/4. Begitu rupanya, wanita jahat ini sengaja memainkan salah dalam pikirannya. Tidak mungkin. Bagaimana dia tahu aku bisa mendengar isi hatinya? Bagian kedua aku yang akan memainkannya. Ini. Melodi ini. Sempurna, sangat sempurna. Setiap not, setiap irama benar-benar cocok. Guru partitur ini pasti dia sudah hafal dari sebelumnya. Ya kakak waktu itu sengaja pergi ke kamarku melihat partitur. Selain membuat rumah jadi berantakan, apa gunanya kamu lagi? Xiaoxin katakan padaku dengan jujur, apakah kamu yang mencuri partitur Fang Fang sudah disiapkan sebelumnya, lalu dengan sengaja meminta untuk memainkannya, sehingga membersihkan kecurigaan pada dirimu? Kalau aku tidak bisa memainkannya, kalian bilang aku mencurinya. Kalau aku berhasil, kalian tetap bilang aku curi. Fakta sudah jelas di depan mata. Kalian lebih memilih bilang aku curi daripada percaya itu hasil dia. Kakak, tolong aku. Ayah, setelah ayah dan ibu meninggal, kakak memang kurang merawatmu. Mungkin kamu dendam, aku mengerti. Tapi, Cukup. Aku tidak berani dendam pada kalian. Sejak 5 tahun lalu, setelah ayah dan ibu pergi. Kamu mewarisi perusahaan ayah. Liu Qing mewarisi sumber daya ibu. Bahkan anak angkat ini mendapatkan cinta kalian semua. Kalau aku, apa yang aku punya? Aku tidak punya apa-apa. Selama 5 tahun ini, aku belajar mati-matian. Aku hanya ingin kalian mengakui, aku tidak kalah darinya. Tapi kalian, ada yang percaya? Lihat. Prasangka kalian seperti ini. Apapun yang aku lakukan, seberapa baik pun hasilnya. Di hatiku kalian, aku selalu menjadi orang yang tidak berguna. Apa kami salah sampai sekarang? Kamu hanya bisa berdalih. Kalian semua diam sebentar. Panitia ada di tempat, mengambil sidik jari tersangka. Ini gambar perbandingannya. Fang Fang, kenapa bisa kamu? Tidak, ini pasti fitnah dari Liu Xin.
Meski bukti sudah jelas, kamu tetap percaya aku yang menjebaknya. Aku akan selalu hidup di bawah prasangka kalian. Diam kamu. Kalau kamu ditangkap, keluarga tidak akan rugi apa-apa. Kalau Fang Fang ditangkap, perusahaan akan IPO. Siapa yang bikin proposal untuk kakakmu? Bagaimana masa depan kakak keduamu? Di matamu. Apakah aku sebegitu tidak bergunanya? Fang Fang bisa bantu aku dan kakak, sedangkan kamu apa yang bisa kamu lakukan? Aku, Pak Zhang? Bisakah masalah ini tidak dilanjutkan? Atau kamu tangkap saja Liuxin bilang dia yang mencuri? Nanti kami semua akan bersaksi. Nanti kalau ada yang tanya, kamu bilang saja kamu yang mencuri. Kenapa aku harus menggantikannya? Kamu tahu apa? Fang Fang sudah tanda tangan kontrak dengan media paling unggul di kota Sungai kerja sama live streaming. Gaji tahunan puluhan miliar. Sedangkan kamu tidak punya apa-apa. Apa yang ditakutkan? Demi kepentingan pribadi kalian. Kalian rela membuatku menanggung tuduhan yang bukan milikku. Ini semua demi kita, demi masa depan keluarga Liu. Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu banyak berkorban untuk keluarga Liu. Hasilnya aku mati mengenaskan di jalan. Di kehidupan ini, aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Bicara, jangan pura-pura bisu. Tidak mungkin. Masa depan keluarga Liu tidak ada hubungannya denganku. Apa kamu tidak mengerti? Kamu adalah bagian dari keluarga. Di saat kritis seperti ini, adikmu mengalami masalah. Keluarga kita juga akan terkena dampaknya. Urusannya ada hubungannya denganku? Hanya karena kamu adalah kakaknya. Menanggung tanggung jawab untuknya adalah hal yang wajar. Kamu juga kakaknya. Kamu juga gantikan dia menanggung kesalahan, ya? Aku... Semuanya diam. Ketua Zhang, saya bersedia menanggung biaya kompetisi panitia untuk 10 tahun ke depan seluruhnya. Bisakah Bapak tidak menuntut tanggung jawab hukum Fang Fang? Dengan tuduhan pencurian yang sama. Di kehidupan sebelumnya, saat saya ditangkap, siapa yang pernah membela saya? Panitia mempertimbangkan keseriusan masalah ini. Untuk sementara tidak diumumkan ke publik. Kalian segera urus saja. Terima kasih, terima kasih. Ayo. Xiaoxin, mau kemana? Di keluarga Liu sudah tidak ada tempat untukku lagi. Kakak, ini semua demi kebaikanmu. Kakak khawatir kamu tersesat. Menyuruhku menggantikannya menanggung kesalahan, itu juga disebut demi kebaikanku. Kamu tega. Kamu cuman ingat keburukan kami. Kenapa kamu nggak ingat kebaikan kami? Demi kebaikanku, setahun lalu, kalian pergi liburan ke luar negeri, meninggalkan aku sendirian di rumah buat bersih-bersih. Setengah tahun lalu, Liu Fang ulang tahun. Kalian masing-masing memberinya hadiah, bahkan mengundang kerabat dan teman ke rumah. Tapi kalian menganggapku memalukan. Mengunciku sendirian di loteng. 2 bulan lalu, aku juga ulang tahun. Nggak ada satu ucapan selamat pun, hanya customer service ponsel yang kirim SMS ucapan selamat. Bukan Xiaoxin, dengar, aku bilang. Liu Ming, jangan munafik lagi. Keluarga Liu bagiku sudah nggak ada hubungan lagi. Jangan halangi dia. Dia itu pecundang yang nggak berguna. Tanpa keluarga ini dia cuma bisa mati kelaparan. Sampah. Baik. Nah, kalian lihat saja. Aku yang pecundang ini, bagaimana caranya aku di bidang yang kalian kuasai mengalahkan kalian satu persatu dan menginjak-injak kalian. Ini adalah trofi yang Liu Fang menangkan setahun lalu saat mengikuti lomba piano remaja dan meraihnya. Ini seharusnya jadi milikku juga. Kamu gila? Berani-beraninya kamu menyentuh piala Fang Fang? Sebentar lagi kalian akan tahu gelar jeniusnya, semua yang dimilikinya, semua itu curian dariku. Xiaoxin, apa maksudmu? Sama seperti mencuri hidupku. Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang, aturan mainnya akan aku tulis ulang. Xiaoxin. Xiaoxin. Pada hari kalian berlutut memohon padaku,
Aku akan membuat kalian mengakui dengan mulut kalian sendiri siapa sebenarnya yang pecundang. Karena kalian pikir aku tidak berguna, maka akan kutunjukkan padamu. Putri angkat yang kalian banggakan, seberapa besar kemampuannya. Ayo, Lar, maju. Halo, Anu, mau daftar jadi host? Perusahaan kami sudah bangkrut, kamu terlambat. Tidak ada anggaran untuk merekrut host. aku tidak minta uang. Aku hanya perlu sebuah piano dan ruangan untuk siaran langsung. Baiklah, kalau begitu kemarilah. Ini adalah piano terakhir dari perusahaan kita, Piano Yamaha. Tapi ya sudah 10 tahun, kunci-kuncinya sudah longgar. Tidak apa-apa. Aku akan memberinya kehidupan kedua. Xiaofang, sejak kamu menandatangani kontrak dengan kami, jumlah penonton langsung di studio kita sudah tembus 1 juta. Biasa saja ini yang harus aku lakukan. Ini adalah piano yang khusus diberikan bos untukmu, piano Steinway seharga 1 juta. Tuan Raja tolong sampaikan terima kasihku pada bos, aku pasti akan berusaha keras. Oke. Semua peralatan sudah siap, mulai siaran langsung. Karena saya sudah tidak punya uang untuk membayar gaji mereka, anggota tim lainnya juga sudah pergi. Tidak apa-apa. Saya hanya perlu 1 piano saja setelah saya pergi. Liu Fang, kamu hanya bisa menggunakan partitur yang tersisa dariku. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Semangat. Kenapa ada yang live streaming pakai topeng? Selanjutnya, silakan dengarkan musik terindah yang pernah kalian dengar. Ini luar biasa banget. Astaga, direktur Zhang lagu yang dimainkan Liu Xin ternyata membawa kita lebih dari 10.000 penonton. Cuma 10.000, apa gunanya? Ini hanya permulaan. Aduh, media cahaya bintang sudah lama tidak live streaming. Kok tiba-tiba ada orang lagi? Umur piano ini lebih tua dari kakekku. Perusahaan jelek ini belum bangkrut? Astaga. Selanjutnya, saya akan memainkan 1 lagu untuk kalian, komposisi orisinal terbaruku. Teknik ini luar biasa betul sekali. Sepertinya di kota sungai kita calon peraih medali emas piano pasti milik Liu Fang. Selanjutnya, saya persembahkan untuk kalian sebuah karya piano yang baru saja saya ciptakan, Lautan Luas Langit Terbuka. Untuk setiap orang yang terhimpit oleh kehidupan, namun masih menatap bintang-bintang.
Direktur Zhang, lihat cepat. Di ruang live streaming ada banyak penonton baru. Sempurna, benar-benar sempurna. Lagu piano yang tampaknya biasa tapi dia menambahkan bagian virtuoso ala Liszt. Lagu piano ini, kenapa aku belum pernah dengar? Melodinya indah dan bersemangat. Menarik. Lihat bagian ini, garis bass tangan kiri menggunakan ritme sinkopasi jazz tangan kanan, memainkan arpeggio klasik, ini perpaduan lintas zaman. Melodi ini sungguh luar biasa. Lagu piano ini enak didengar membuat orang merasa ingin meraih masa depan. Kalian semua tonton siaran langsung Media Cahaya Bintang. Mendengarnya membuatku bersemangat, sudah, besok aku resign. Benar, pekerjaan ini tidak perlu dipertahankan. Aku masih muda. Aku ingin mengejar kebebasan. Ada yang mau ikut gabung? Besok berangkat dari kota Sungai 1 mobil G-Class, 4 orang, sekarang masih kurang 1. Syaratnya yang lain harus punya G-Class, kalau tidak bisa berangkat. Pak Zhang, cepat lihat data real time. Ini. Server ini tidak ada masalah kan? 100.000 penonton benar-benar. Server kita sudah hampir tidak kuat. Cepat, sekarang segera hubungi tenaga ahli server, secepatnya perbesar server. Ingat ya. Berapapun biayanya, saya bersedia. Baik, saya segera lakukan. Sudah tembus 100.000. Liu Xin, kita pecahkan rekor. Selanjutnya, saya akan memainkan secara acak lagu yang diminta penonton. Hari hujan minta yang sesuai suasana. Pasti putar lagu Blue Lotus, aku mau road trip 3 tas. Besok aku dengan orang yang paling kucintai akan memasuki jenjang pernikahan, Kak Host. Bisakah kau beri aku lagu? Penonton yang bernama Ketua Asosiasi Ngaret, aku berikan padamu karya piano ciptaanku Pernikahan dalam Mimpi. Semoga kamu dan pasanganmu pernikahan yang sempurna, cepat punya anak. Apa kamu punya orang lain di luar? Bisa nggak kamu berhenti ribut? Apa yang aku ributkan? Sekarang kamu merasa aku menyebalkan. Dulu waktu kamu mengejarku. Ah, cukup. Bisakah kamu berhenti bicara? Aku benar-benar sudah muak. Ke depan, aku akan merawatmu seumur hidupku. Kau ingat itu? Saat pertama kali aku menyatakan perasaanku padamu, juga di ruang piano. Sayang aku nggak berpendidikan, cuma bisa bilang wow aja. Enak banget didengar. Bener-bener level tinggi, mainnya pintar banget. Aku juga sedikit bisa piano. Teknik piano streamer itu, bahkan aku harus mengakui kehebatannya. Lo pamer banget sih. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada lagu yang mau didengar, bisa kirim lewat komentar. Para pemirsa, siaran langsung kita hari ini sampai di sini. Besok jam yang sama sampai jumpa ya. Mbak Zhao, jumlah penonton siaran langsung kita hari ini bagaimana? Tidak sebanyak kemarin. Hari ini hanya 500.000. Apa 500.000? Bagaimana mungkin bisa kehilangan sebanyak ini? Hari ini akhir pekan, seharusnya lebih banyak orang. Aku baru saja cek platform streaming. Selain kamu, ada Media Cahaya Bintang. Jumlah penonton di ruang siaran mereka sudah tembus 200.000. Sebagian penonton kita pindah ke platform mereka. Mana mungkin, Media Cahaya Bintang bukannya hampir bangkrut? Kamu tidak percaya? Lihat saja sendiri. Ini matanya. Kenapa kelihatan familiar? Siaran langsung hari ini selesai dulu ya. Besok jam yang sama, aku akan menunggu kalian di sini. Liu Xin. Jumlah penonton di live streaming kita sudah tembus 300.000. Platformnya mau kasih kita posisi rekomendasi di halaman depan. Beneran? Tentu saja benar, Liu Xin, kamu memang hebat. Mulai besok, aku akan ganti semua peralatan live streaming dengan yang baru semua. Baik.
Xiaoxin belum pulang. Sekarang sudah besar, berani kabur dari rumah. Paling 2 hari lagi pasti balik dengan malu. Kalian lihat apa? Tadi ada seorang streamer main piano, suaranya bagus banget. Kami lihat tayangan ulang. Apa kalian merasa orang ini pandangannya mirip banget sama Xiaoxin? Kakak jangan bercanda, Liuxin punya bakat seperti ini. Iya, kalau dia punya bakat, pasti nggak akan nyuri partitur Fang Fang. Kita. Apa benar punya prasangka buruk sama Xiaoxin? Kejadian kemarin memang Fang Fang yang salah. Liu Ming. Fang Fang, soal dia nulis proposal buat kamu udah lupa. Jangan lupa budi dong. Satu-satu aja. Kemarin kita memfitnah Xiaoxin. Apa kita harus minta maaf padanya? Minta maaf apaan? Aku neneknya. Mana ada orang tua yang minta maaf pada yang lebih muda? Apalagi dia kakaknya Fang Fang. Kakak yang menanggung kesalahan adik. Itu wajar sekali. Tapi... Diam. Bos bilang supaya kita jangan gugup, bermain normal saja. Akan ada sound engineer yang menyesuaikan suaramu. Baik, saya mengerti. Semangat. Cantik sekali. 3, 2, 1, mulai. Selamat malam para penonton, saya adalah pembawa acara piano kalian, Fang Fang. Hari ini, saya tidak hanya akan memainkan lagu piano, saya akan untuk kalian bermain sambil bernyanyi, sebuah lagu langit cerah. Bunga kuning kecil dalam cerita sudah melayang sejak tahun kelahiranku. Ayunan masa kecil. Pantas saja lulusan Akademi Musik Siswa berprestasi. Streamer, mulailah kariermu live streaming itu sia-sia. Kenapa dia malah mulai bernyanyi? Seorang koki, tidak berlatih resep, malah mempelajari strategi perang. Liuxin, Streamer dari media paling unggul. mulai bernyanyi sambil bermain alat musik sendiri kamu bisa. Tidak masalah, tolong ambilkan mikrofon ke dalam. Selanjutnya, saya akan menciptakan lagu secara langsung dan bernyanyi sambil bermain alat musik sendiri. Ada ide, kalian bisa kirim di komentar langsung. Streamer. Saya diputusin. Bisakah kamu ciptakan lagu untukku? Saya gagal ujian masuk perguruan tinggi. Tidak tahu harus bagaimana. Streamer, bisakah tulis lagu untukku? Kakak laki-laki dan perempuanku tidak menyukai aku. Orang tua juga lebih sayang adik perempuanku. Mereka selalu bilang hidupku adalah sebuah kesalahan. Selanjutnya saya untuk yang ini bernama penonton bernama Kingshan Duguguyuan menyanyikan sebuah busa. Bui di bawah sinar matahari berwarna-warni. Hei anak yang dibeda-bedakan saat besar, karakternya juga terpengaruh. Semoga setiap anak bisa tumbuh dengan dikelilingi kasih sayang orang tua. Teman-teman ayo tonton live streaming Media Cahaya Bintang. Media Cahaya Bintang ganti nyanyi Bui. Sial, bagaimana mereka melakukannya? Meski hanya sekilas kembang api. Semua janjimu. Host kenapa menangis? Host ini pasti punya cerita. Mendengarnya hatiku hancur. Selanjutnya aku akan memainkan balon cinta untuk kalian. Di tepi sungai Senekopi di tepi kiri aku pegang secangkir. Kok jadi tidak enak didengar? Mending tonton Media Cahaya Bintang saja. Host Media Cahaya Bintang lebih berbakat. Memecahkan rekor lagi. Cinta pada dasarnya adalah bui. Salahku tidak bisa melihat tembus, makanya begitu sedih. Pak Jang. Lihat di ruang live kita ini sudah berapa orang. Ya ampun. Tepat 1.500.000 aku tidak sedang bermimpi kan? Ini sudah memecahkan rekor platform. Betul sekali. Bahkan di kota sungai kita raksasa live streaming Liu Fang dari media paling unggul puncak tertinggi hanya 1 juta penonton. Ini hebat sekali. Ini terlalu hebat. Bisa main piano, bisa nyanyi, dan juga bisa membuat lagu. Di perusahaan kami, ini benar-benar sia-sia bakat. Siaran hari ini sampai di sini. Besok saya akan mengikuti final piano yang diadakan di kota Sungai Penggemar. Yang punya waktu bisa datang, langsung memberi semangat untukku.
Mbak Zhao, siaran hari ini pasti banyak orang ya. Dibandingkan kemarin, turun lagi 200.000. Masa sih? Host dari media Cahaya Bintang akan menulis lagu berdasarkan cerita masing-masing untuk mereka. Tidak mungkin ada orang yang bisa dalam waktu sesingkat ini langsung menulis sebuah lagu. Aku ingin lihat siapa kamu. Ada apa dengan tangan host? Kasian banget liatnya. Siaran langsung kita hari ini sampai di sini dulu. Aku belum puas dengerin iya nih. Host, bisa nggak kamu buka topengnya biar kami lihat wajah aslimu? Satu lagi lagu. Besok aku akan ikut final piano Kota Sungai. Nanti aku akan ada di sana buka topengku, karena penonton semuanya masih ingin dengar kita mainkan satu lagi, jangan ragu lagi. Kapanpun pasti ada jalan di depan, jalanlah dengan berani. Semoga dalam perjalanan hidup kita saat dihadapkan pilihan kita, bisa tidak ragu lagi. Kebosanan melihat keraguan. Mencapai impian tidak mudah. Meskipun punya keyakinan, semangat tertekan. Siapa yang menentukan aku pergi atau tinggal menentukan alam semesta di hatiku. Hanya ingin mengandalkan kedua tangan melambai pada impian. Tanya setinggi apa langit, tekad di hati lebih tinggi dari langit. Percaya diri, semangat pantang menyerah hingga tua. Aku punya cerita di hatiku. Kita semua burung yang terpenjara oleh kehidupan, tapi suaramu membuatku ingin menghancurkan sangkar. Wow, 1,5 juta, tepat 1,5 juta Liu Xin. Kamu benar-benar hebat. Berani-beraninya? Kenapa dia lebih populer dariku? Jumlah penonton langsung kita hari ini sudah 5 atau 6 kali lipat dari media paling unggul. Liu Fang, kamu pikir bisa mencuri partitur musikku, mendengarkan isi hatiku. Tapi kamu tidak bisa mencuri bakatku. Ini baru permulaan. Selanjutnya, aku akan di bawah sorotan lampu kompetisi piano merobek-robek topeng palsumu. Setelah melalui kompetisi kita persaingan yang ketat, akhirnya kita masih menyisakan 2 peserta. Selanjutnya, mereka akan memperebutkan gelar juara terakhir. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Fang Fang, asalkan kali ini bisa meraih juara, maka dia bisa mewakili Kota Sungai untuk mengikuti kompetisi provinsi. Nenek jangan khawatir, juara kali ini pasti milik Fang Fang. Bukankah ini penyiar dari media Cahaya Bintang? Peserta ini aku kenal. Beberapa hari lalu aku setiap hari nonton live streamingnya. Oh, ternyata dia. Bakatnya sudah pernah aku lihat luar biasa. Sepertinya juara kali ini pasti miliknya. Lama tidak bertemu. Ini Liu Xin. Bagaimana dia bisa ikut pertandingan perebutan juara? Liu Xin, ternyata kau. Kau pikir di kompetisi piano pasti bisa mengalahkanku? Kau hanyalah penguping pikiran orang lain, pencuri. Lalu bagaimana? Apapun yang kau pikirkan, aku selalu bisa lebih cepat darimu dalam bermain. Selanjutnya, saya akan mengumumkan aturan pertandingan. Dewan juri akan memberikan tema di tempat. Kedua peserta akan berkreasi di tempat. Agar kedua peserta tidak saling memengaruhi, kami menyediakan satu ruangan khusus untuk masing-masing. Apa? Bagaimana ini? Saya minta mengubah aturan. Maaf, aturan tidak bisa diubah. Apa perlu saya mengajari? Improvisasi. Ini, wajah Fang Fang kenapa jelek sekali? Mungkin terlalu gugup. Kedua peserta sudah siap? Baik, selanjutnya, dengan cuaca hari ini dan musim sebagai tema, buatlah lagu
Kenapa rasanya terdengar aneh? Benar saja. Liu Fang meninggalkanku. Kamu hanya bisa mengandalkan partitur yang dulu aku tulis. Peserta Liu Xin, giliranmu. Kenapa dari lagunya aku mendengar kesedihan dan rasa sakit hati? Di live streamingnya, ia memainkan juga seperti ini selalu dipenuhi dengan suasana yang suram. Modulasi ini sangat sempurna. Tidak. Kenapa ia bisa memainkannya dengan sangat indah? Sangat menakjubkan. Tidak mungkin. Terima kasih kepada kedua peserta atas penampilan yang luar biasa. Selanjutnya akan diserahkan kepada Dewan Juri di tempat untuk memberi nilai untuk memilih juara akhir. Pertama, lagu Liu Fang teknismu sempurna, setiap nada seperti mutiara yang terukur. Tapi kami tidak merasakan emosi dari pemain piano, seperti mesin yang sedang bermain, dan lagu ini benar-benar ciptaanmu sendiri. Kenapa setiap nada? Bertuliskan nama orang lain. Selanjutnya, Liu Xin. Saya sarankan kamu ganti piano, tapi setelah diganti, mungkin tidak akan bisa memainkan nada sumbang yang memilukan. Saya beri Liu Fang 8, Liu Xin 10. Tidak mungkin. Bagaimana Liu Xin bisa lebih tinggi dari skor Fang Fang? Nenek, jangan khawatir dulu, masih ada juri lainnya. Juri ini pasti tidak mengerti. Pertama dari Liu Fang dalam lagu pengolahan ornamen, sesuai standar akademis tetapi kurang rasa napas rubato. Sedangkan yang kedua dalam lagu Liu Xin di bagian rekapitulasi penambahan mikroton. Meskipun tidak sesuai harmoni tradisional, tapi berhasil mereproduksi dengan sempurna cerita yang hilang dalam piano. Jadi saya beri Liu Fang 9, Liu Xin 10. Sama sekali tidak boleh juara harus Fang Fang. Benar-benar pertarungan para ahli. Sebelumnya saya belum pernah lihat peserta dengan nilai 10. Siswa Liu Xin 10 tahun lagi, semua orang mungkin lupa hari ini siapa juaranya, tapi pasti akan ingat permainanmu, saya beri kamu 10. Sedangkan Liu Fang, lagumu ini, 3 tahun lalu saya pernah lihat nama pencipta lagu ini adalah Liu Xin. Siswa Liu Xin, bagaimana pendapatmu tentang Liu Fang menjiplak partiturmu bagaimana saya? Kamu mau memfitnah Fang Fang, dia pasti tidak mungkin menjiplak. Lepaskan aku. Hal ini saya hanya bisa bilang saya tidak bersalah. Liu Xin, kamu keterlaluan. Kamu tahu betul impian Fang Fang adalah memenangkan kompetisi provinsi. Kamu hancurkan masa depannya dengan tanganmu sendiri. Sekarang kamu pergi ke panitia, akui lagumu itu plagiat. Biarkan panitia memberikan juara kepada Fang Fang. Dengan begitu, aku akan pertimbangkan untuk mengizinkanmu kembali ke keluarga Liu. Jika tidak, aku akan putus hubungan denganmu. Masalah plagiarisme Liu Fang sudah disiarkan secara nasional. Sekarang kamu suruh aku mengaku bahwa aku yang plagiat. Mengenai urusan kembali ke keluarga Liu, aku tidak peduli. Lagi pula aku memang bukan anggota keluarga Liu. Berhenti, kamu ambil semua milik Fang Fang. Kamu tahu tidak betapa sedihnya dia? Kalian hanya ingat penderitaannya. Lalu penderitaanku, siapa di antara kalian yang peduli? Liu King, segalanya milikmu. Aku juga akan ambil dengan tanganku sendiri.
Perusahaan sudah merugi selama setahun berturut-turut. Yang kalian tulis sampah apa itu? Pemimpin redaksi Zhang, sekarang sudah banyak orang yang tidak membeli novel kita. Sejak penerbitan surat mengontrak Liu Qing, editor dan penulis kita tidak bisa bersaing dengan Liu Qing. Jangan bicara omong kosong lagi ya. Kita sekarang rugi setiap bulan. Bersiaplah bubar. Tidak bisa bubar. Kita sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Sayang sekali kalau bubar sekarang. Kau pikir aku ingin bubar? Sekarang perusahaan tidak menghasilkan uang. Bos setiap hari memarahiku habis-habisan. Apa yang harus kulakukan? Pemimpin redaksi, berikan aku satu kesempatan lagi. Bulan depan, kita pasti bisa melampaui penerbitan surat. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Aku sudah memutuskan. Mulai bulan depan. Penerbitan resmi dibubarkan. Siapa kamu? Aku bisa membuat penerbitanmu bangkit kembali. Dan juga bisa membuat Liu Qing menjadi kalah olehku. Hanya dengan kamu? Jangan bercanda. Kamu tahu karya baru Liu Qing berapa cetakan pertamanya? 500.000 eksemplar. Kalian hanya ditekan oleh Liu Qing dari penerbitan surat. Aku jamin. Naskahku pasti bisa mengalahkannya. Kamu? Hanya dengan kamu? Kamu bisa mengalahkan Liu Qing? Jangan bercanda. Semua orang di kota sungai tahu Liu Qing adalah penulis emas. Penerbitan yang ingin menandatanganinya ada ratusan. Aku hanya butuh 7 hari. 7 hari. Biasanya satu majalah pun tidak bisa kamu tulis. Kamu bilang bisa menulis novel? Itu sudah cukup bagiku. Pemimpin redaksi, bagaimana kalau dia dicoba? Lagi pula kalian tidak punya orang lain. Majalah ini adalah hasil jerih payahmu selama belasan tahun. Apa kau benar-benar rela melihatnya bangkrut? Baiklah. Kalau begitu, cobalah. Karena kalian meremehkanku. Aku justru akan pada setiap kalian di bidang yang kalian kuasai mengalahkan kalian. Pemimpin redaksi 100.000 eksemplar. Maksudmu 100.000 eksemplar? Hari pertama terjual 100.000 eksemplar. Serius? Sekarang semua toko buku di kota sungai bertanya kepada kita, apakah bisa dipercepat, supaya kita bisa memasok lebih banyak ke mereka. Baik-baik, kamu sekarang langsung hubungi perusahaan percetakan. 100.000 eksemplar. Meskipun hanya sepertiga dari penerbitan surat, tapi ini tetap awal yang baik. Kami benar-benar tidak salah pilih orang. Kalau begitu, aku sekarang akan hubungi perusahaan percetakan. Baik, cepat pergi. 100.000 eksemplar. 100.000 eksemplar. Pemimpin redaksi Liu, berapa eksemplar novelku yang terjual kemarin? Lihat sendiri saja. $200.000 eksemplar. Ini tidak mungkin. Biasanya setidaknya 500.000 eksemplar, kan? Mustahil. Biasanya kan 500.000 eksemplar. Kamu tanya aku, kamu tahu nggak? Buku baru dari penerbitan Melimpah, Kota yang Terlupakan, hari pertama aja 100.000 eksemplar. Sekarang seluruh kota pada desak kirim. Mustahil. Dari mana mereka dapat penulis segitu levelnya? Ini buku baru dari penerbitan Melimpah, Kota yang Terlupakan. Kamu pelajari baik-baik.
Garis besar ini kenapa kelihatan familiar banget? Ini kan yang dulu dikasih Fang Fang ke aku? Waktu itu Fang Fang bilang, karena kekurangan inspirasi, jadi cuma nulis setengah. Jangan-jangan... Liuxin, kamu benar-benar jenius. Kota yang terlupakan milikmu. 1 hari setelah rilis, penjualan sudah tembus 100.000. Ini baru awal. Sebentar lagi, seluruh pembaca di kota sungai akan tahu siapa penulis jenius yang sebenarnya. Sekarang semua toko buku di kota sungai pada nambah pesanan. Bahkan dari pihak penerbitan surat, banyak pembaca setia lama pada pindah ke sini. Oh iya, tadi editor utama nanya, edisi terbarumu, kapan bisa ditulis? Nggak usah buru-buru, biar peluru terbang dulu. Gelar jeniusnya sebentar lagi bakal berganti. Gelar jeniusnya akan segera berganti pemilik. Kalau kita tidak menyerang sekarang, aku khawatir Liu Qing akan melawan balik. Lagi pula dia di kota sungai masih punya banyak pembaca lama. Dia bergantung pada apa untuk melawan balik, pada garis besar yang diberikan Liu Fang. Kali ini, tidak ada yang bisa membantunya. Liuxin. Kamu tahu situasi di luar sekarang? Bukumu, seluruh lingkaran sastra kota sungai, sedang membicarakannya. Aku sudah menduganya. Tidak. Kamu pasti tidak menyangka. Sekarang TV pun mau mewawancaraimu. Mereka bilang kamu dari kota sungai, Ratu Sastra generasi baru. Ini baru awal. Bukanlah akhirku. Lalu, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Aku tidak hanya ingin mengalahkan Liu Qing semudah itu. Aku ingin Liu Qing dari kota sungai lingkaran sastra. Lenyap total. Lalu langkahmu selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Novel berikutnya berjudul Anggota yang Terlupakan. Aku ingin Liu Qing di lingkaran sastra kota sungai. Benar-benar tidak bisa menegakkan kepala. Pemimpin redaksi Zhang, berita besar, berita yang sangat besar. Ada apa? Novel Liuxin memecahkan rekor lagi. Bukankah sudah pecah juga sebelumnya? Sekarang bukan sekadar memecahkan rekor. Anggota yang terlupakan karya Liuxin dalam 5 hari terjual 1 juta eksemplar. Apa 1 juta? Kamu tidak salah. Benar sekali. Sekarang semua percetakan di kota kerja lembur mencetak. Ini akan memecahkan rekor kota sungai secara penerbitan. Bawa aku ke percetakan, aku ingin mengawasi sendiri. Ayo. Kepala Redaktur Zhang, ada kabar baik lagi. Sekarang ada 5 perusahaan yang ingin bekerja sama jangka panjang dengan kita, dan 3 perusahaan ingin mengontrak Liuxin menjadi kontributor tetap. Apa? Ulangi sekali lagi. Grup Naga Terbang Teknologi Kemakmuran Media Sastra dan Seni mereka semua meminta karya Liuxin lisensi eksklusif. Ya ampun astaga. Penerbitan akan bangkit. Bos, kau tidak perlu segitunya kan? Bagaimana aku tidak bisa bersemangat? Jutaan kopi loh. Kau tahu, penerbitan kita sudah 10 tahun lebih baru berapa kopi yang terjual. Hanya 1 juta kopi. Sekarang Liuxin mencapainya dalam seminggu. Ini artinya, penerbitan kita benar-benar bisa bertahan. Liu Qing, kau jelaskan dengan baik, kenapa yang kau tulis tiba-tiba tidak ada yang membaca? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Ayo, lihat data ini, penjualan turun drastis 2/3. Penilaian pembaca terhadapmu jatuh drastis. Tidak mungkin. Tapi garis besarnya Fang Fang yang membantu membuatnya. Bagaimana bisa? Aku tidak peduli apa kesulitanmu. Jika penjualan tidak bisa naik lagi, perusahaan kita akan bangkrut. Kau tahu biaya untuk mempromosikanmu berapa banyak? Sekarang bahkan seorang pendatang baru bisa mengalahkanmu. Penerbitan melimpah. Aku harus melihat siapa dirimu sebenarnya.
Apa urusanmu? Halo, saya Liu Qing dari penerbitan surat datang berkunjung penulis baru di penerbitan Anda. Lihat. Di sana semuanya menunggu penulis kami, antrilah. Ini, Tuan Raja dari grup Naga Terbang. Tuan Cahaya dari Teknologi Kemakmuran. Bagaimana mungkin para pebisnis besar ini? Xiaoxin, ngapain kamu di sini? Fang Fang bilang kamu sudah beberapa hari tidak masuk sekolah lagi. Iya, aku kerja di sini. Bagus sekali. Kamu kenal penulis anggota yang terlupakan? Bisa tidak bantu kakak keduamu untuk janjian? Kenal dong. Bagus sekali. Gitu kamu pulang sama kita dulu, nenek khawatir banget sama kamu. Khawatir sama aku? Di mata kalian kan cuma ada Liu Fang. Liu Xin, jangan nggak tahu diri. Xiaoxin, kakak akui. Dulu kurang perhatian sama kamu, tapi aku janji pasti bakal ganti rugi 2 kali lipat. Setelah kamu lulus, langsung masuk grup Willow. Sudahlah. Kalian munafik bikin mual. Keluarga Liu sudah membesarkanmu 20 tahun, ternyata jadi anak durhaka. Xiaoxin, jangan macam-macam kontak penulis itu. Nggak usah cari. Aku adalah penulis dari anggota yang terlupakan. Penulis. Ini ditulis dengan bukti yang kuat. Kamu adik Liu Ming, kenapa mau membantuku? Kenapa kamu mau membantuku? Ini urusanku. Kamu tidak perlu banyak bertanya. Dokumen ini bisa membuatmu memulihkan perusahaan. Dan juga bisa mengakuisisi grup Willow. Kamu pikir aku bodoh? Ini jelas jebakan yang dirancang Liu Ming untuk membuatmu mendapatkan kepercayaanku. Kepercayaanmu? Perusahaanmu sekarang sama saja dengan bangkrut. Tidak berarti bagiku. Lalu apa permintaanmu? Setelah berhasil, aku ingin seluruh saham grup Willow. Kamu terlalu serakah. Jika bukan aku, perusahaanmu dalam waktu kurang dari 3 hari akan bubar di tempat. Dan utang yang kamu tanggung cukup untuk membuatmu di penjara seumur hidup. Baik. Aku setuju. Fang Fang main piano ya, semakin bagus kompetisi berikutnya Fang Fang pasti bisa juara pertama ya. Nenek. Halo Pak Jang, Liu Fang saya secara resmi mewakili panitia kompetisi memberitahu Anda masalah plagiarisme. Anda sudah diputuskan, panitia memutuskan untuk mendiskualifikasi Anda dan dalam 10 tahun. Anda tidak bisa mengikuti kompetisi piano apapun di kota Sungai Pak Jang. Saya tidak menjiplak Liu Fang. Buktinya ada di depan mata kami, hanya bicara berdasarkan bukti. Ini. Tidak. Ini tidak mungkin. Liu Xin, kamu berani menjebakku dari belakang. 7 hari waktu kapitalisasi pasar menguap puluhan miliar. Kalian semua bodoh, ya? Segera cari tahu. Siapa sebenarnya yang bermain di balik ini? Direktur Liu kami sudah menemukannya, semua data mengarah ke grup Raja. Grup Raja? Kamu bercanda? Perusahaannya seharusnya sudah bangkrut 4 hari lalu. Dengan apa dia menyerang kita? Aku juga tidak tahu. Sepertinya di balik grup Raja ada orang pintar. Bagaimana kamu bisa memprediksi dengan tepat setiap langkah keputusan Liu Ming? Sangat sederhana. Karena rencana perusahaan mereka adalah buatanku. Apa kamu yang buat? Maksudmu grup Willow selama ini perencanaannya selalu kamu? Tidak penting. Kakak percayalah padaku, rencana bisnismu benar-benar buatanku, aku tidak berbohong padamu. Cukup. Sekarang kamu berani bohongi kakak ya? Siapa yang tidak tahu rencana bisnisku dibuat oleh Fang Fang? Kamu kalau berani bohong lagi, kamu akan kuusir dari rumah ini. Kakak, mengalahkan kalian bukanlah tujuan utamaku. Aku akan menulis ulang aturan mainnya.
Tuan Raja, Liu Ming dari grup Willow ingin bertemu dengan Anda. Dia di depan kantor. Suruh dia masuk. Baik. Silakan masuk, Tuan Liu. Wah, Tuan Liu, ayo. Silakan ke sini. Tuan Raja, akhir-akhir ini kamu hidupmu lumayan enak ya. Biasa aja. Kedatangan Tuan Liu ada apa? Jangan-jangan kamu mau bicara kerjasama? Kerjasama? Saya hanya ingin bertanya, kamu sebenarnya pakai apa dalam seminggu? Tidak hanya menghidupkan kembali perusahaanmu, tapi juga membuat grup Willow kami menderita. Ingin tahu? Bisa. Xiaoxin, kok kamu di sini? Liu Ming, beberapa hari tidak bertemu. Gimana rasanya perusahaan hampir bangkrut? Apa maksudmu? Apa jangan-jangan? Tebakanmu benar. Kalau bukan karena Nona Liu Xin Grup Raja, kami pasti sudah bangkrut dan dilikuidasi. Liu Xin, kamu tega membantu orang luar melawan perusahaan sendiri. Aku sudah bilang dari dulu. Aku sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Liu. Aku hanya memilih mitra yang tepat saja. Mitra yang tepat? Kamu itu adik kandung perempuanku, tapi kamu bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan perusahaanku. Adik kandung? Adikmu hanya Liu Fang dan Liu Qing. Aku hanya sampah yang bisa kamu buang seenaknya. Sudah kubilang berkali-kali, ini semua kesalahpahaman dan aku sudah minta maaf padamu. Kenapa kamu harus terus-terusan mempermasalahkan kakak kandungmu sendiri? Minta maaf. Luka yang kalian berikan padaku, apa permintaan maaf 1-2 kata bisa menebusnya? Sudah kubilang. Hutang kalian. Akan kubayar satu persatu kamu. Ini adalah pengkhianatan terhadap keluarga Liu. Bukankah dulu kau selalu bilang dalam bisnis tidak ada ikatan keluarga, yang ada hanya kepentingan? Aku hanya menggunakan caramu untuk mengalahkanmu. Mana bisa disebut pengkhianatan? Lagi pula, sudah kubilang, rencana bisnismu itu aku yang buat. Kau tidak percaya aku punya kemampuan ini, maka aku hanya bisa membuktikannya dengan caraku sendiri. Kakak yang salah paham padamu. Bisakah kau memberi kakak kesempatan? Aku memberimu kesempatan. Siapa yang memberiku kesempatan? Prasangka kalian bagaikan sebilah pisau menusuk dadaku. Seumur hidupku aku tak akan lupa. Saya juga harus berterima kasih kepada Tuan Willow. Kalau bukan karena Anda melepaskan Nyonya Liu Xin Grup Raja kami, mana mungkin bisa bangkit kembali? Tuan Raja, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Bisakah demi hubungan masa lalu, lepaskan grup Willow kali ini? Dan lepaskan aku juga. Lepaskan kamu? Dulu kamu mengumpulkan begitu banyak grup saat menyerang perusahaanku. Kenapa tidak mempertimbangkan untuk melepaskanku? Sekarang situasinya sudah jelas, grup Willow kalian hanyalah sebuah gedung yang hampir roboh. Aku hanya perlu mendorongnya sedikit dan akan runtuh dengan gemuruh. Apa sebenarnya yang kamu mau? Sederhana. Kamu tinggal jual grup Willow kepadaku, jika tidak, tunggulah kebangkrutan dan likuidasi kamu. Kamu punya hak untuk menolak. Tapi kamu juga harus pikirkan baik-baik konsekuensi setelah kamu menolak. Baik. Setelah kembali, saya akan segera mengadakan rapat Dewan Direksi. Setelah semuanya dipastikan, saya akan datang lagi untuk membahas masalah akuisisi. Ibu Willow, ini apa kita perlu bertindak sekejam ini? Lagi pula, dia adalah kakak kandungmu. Hubungan keluarga? Di hatiku, sudah tidak ada lagi ikatan keluarga. Semua yang mereka alami itu memang pantas mereka terima.
Dibandingkan dengan luka yang mereka timpakan padaku, itu hanyalah setetes air di lautan. Di kehidupan sebelumnya, aku mati mengenaskan di jalan. Di kehidupan ini, ku buat kalian hidup lebih menderita dari kematian. Baik, setelah aku selesai mengakuisisi grup Willow, aku akan menepati janjiku menjual grup Willow kepadamu seharga 1 yuan. Baik. Semua. Berhenti di sini saja. Kok kamu datang? Tidak menyambutku? Minggir. Liu Xin, kau benar-benar binatang. Kau ambil semua dari kakak laki-lakimu, kakak perempuanmu, dan Fang Fang. Semuanya puas? Aku sudah terima kau ambil barang-barangku dan Fang Fang. Kenapa kau juga ambil grup Willow? Ini adalah hasil jerih payah ayah selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin kalian tahu siapa sebenarnya yang tidak berguna. Bagaimana rasanya kehilangan reputasi? Kak Tiga, yang lalu itu salahku padamu. Aku tahu aku salah. Jangan tuntut aku ya. Bukankah kau tahu kau salah? Tapi kau takut. Xiao Xin, kakak kedua juga salah sebelumnya. Kakak kedua minta maaf padamu. Bisakah kau memaafkan kakak kedua? Benar, Xiaoxin. Kakak pertama yang salah sebelumnya. Kakak pertama tidak jadi teladan yang baik. Makanya semua orang terus salah paham padamu. Jika aku seperti dulu pasrah diperlakukan seenaknya, mendengarkan semua kata-kata kalian, aku hanya akan dianggap oleh kalian seperti sampah yang dibuang. Kalian ingin aku kembali sekarang, hanya karena takut kehilangan apa yang sudah kalian dapatkan. Berikan barang itu pada mereka. Berikan barang-barang itu kepada mereka. Ini Nyonya Liu, perjanjian yang dititipkan kepada saya untuk Anda semua. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Saya tidak mau tanda tangan. Liu Xin, kamu lahir sebagai anggota keluarga Liu, mati pun sebagai hantu keluarga Liu. Saya tidak sedang berunding dengan kalian. Jika kalian tidak mau tanda tangan, mari kita tempuh jalur hukum. Keluarga Liu hanyalah sarang setan yang memangsa manusia. Selamat tinggal. Rumah yang tidak akan pernah menjadi milikku ini.